Tema 5. Ekosistem. Subtema 3. Keseimbangan ekosistem. Pembelajaran 1. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor terpenting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk kebergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dan di dalam ekosistem? Simak bacaan berikut. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berdaun hijau mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya disebut karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang disebut omnivor. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen. Produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen lain. Mangsa adalah sebuah hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Salah satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Perhatikan peta pikiran tentang rantai makanan berikut. Kamu tentu telah mengetahui dan memahami beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia. Kamu juga telah mengetahui bahwa ada hubungan khas yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Rantai makanan pada setiap ekosistem juga merupakan hubungan khas di dalam ekosistem. Hubungan dimakan dan memakan di dalam ekosistem dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Sekarang, kita akan membahas pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah hubungan dari beberapa siklus rantai makanan pada suatu ekosistem. Apa fungsi jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem? Untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan lebih sedikit dibanding jaring-jaring makanan.
aliran energi pada rantai makanan terjadi dalam satu arah, sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan terjadi dalam arah yang kompleks.